Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumratul Latifah dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang uji Tuwai ANOVA untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh beliau Ibu Cahya Amalia MPD. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik teman-teman, uji Tuwai ANOVA ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kelompok yang dipengaruhi oleh dua variabel faktor. Nah, berikut ini adalah hipotesis dalam Tuwai ANOVA yang ada dalam Tuwai ANOVA. Hipotesis yang pertama yaitu H0 tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok variabel independen pertama terhadap variabel dependen. H1 ada perbedaan signifikan antara kelompok variabel independen pertama terhadap variabel dependen. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, H0 tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok variabel independen kedua terhadap variabel dependen. Sedangkan H1 ada perbedaan signifikan antara kelompok variabel independen kedua terhadap variabel dependen atau Y. Kemudian untuk hipotesis interaksi, H0 tidak ada interaksi signifikan antara variabel independen pertama dan kedua terhadap variabel dependen. Sedangkan H1 ada interaksi signifikan antara variabel independen pertama dan kedua terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan terima H1. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jadi di sini ada contoh soal ya teman-teman. Ini ada motivasi belajar dan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu cooperative learning tipe STAT dan konvensional. Sedangkan motivasi berprestasinya ada tinggi dan ada rendah. Berikut adalah cara penyelesaiannya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama yang dilakukan yaitu membuka aplikasi SPSS, kemudian klik New Dataset, kemudian klik variabel view. Kita tuliskan untuk nama kolomnya. Pada kolom pertama, kita tuliskan hasil. Ke kolom yang kedua, metode pembelajaran. Kemudian setelah itu desimalnya kita nolkan. Setelah itu pada metode pembelajaran kita klik values. Value-nya kita isi 1, sedangkan labelnya kita isikan cooperative learning tipe STAT. Kemudian kita klik add. Kemudian value-nya kita isi 2, labelnya kita isikan konvensional. Kemudian kita klik add, kemudian OK. Setelah itu kita buat kolom yang ketiga dengan nama motivasi belajar. Kemudian setelah itu desimalnya kita nolkan. Pada menu values kita klik, kemudian value-nya 1, labelnya berarti tinggi, kemudian kita add, dan 2 untuk rendah. Kemudian OK. Setelah itu kita masuk ke data view. Di sini ada 3 kolom ya teman-teman, ada hasil, metode pembelajaran, dan motivasi belajar. Nah, di sini datanya sudah saya kelompokkan. Nah, kita kopikan dulu semuanya. Ini sudah saya kasih tanda, ada warna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau tua, dan ada yang berwarna biru untuk membedakan jenis-jenisnya. Kemudian kita pastekan. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, untuk metode pembelajaran ini kita kasihkan datanya, kita copy dulu semuanya. Ini berupa lambang ya teman-teman, kayak dibuat zigzag. Kalau
Kalau kelas kita pastikan dulu. Untuk metode pembelajaran kalau kooperatif berarti lambangnya 1, dan kalau untuk konvensional lambangnya 2. Sedangkan untuk motivasi belajar kita pastikan dulu semuanya. Kalau kita copy, kemudian kita pastekan ke motivasi belajar, 1 untuk yang kelas tinggi, sedangkan angka 2 untuk yang kelasnya rendah. Setelah itu kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kemudian kita pilih yang Univariate, kita klik. Nah, untuk hasil kita pindah ke Dependent Variable. Untuk metode pembelajaran dan motivasi belajar kita pindah ke Fixed Factor. Kemudian setelah itu kita klik Plots, kemudian kita pindahkan ya, metode pembelajaran kita pindahkan ke horizontal axis, kemudian untuk motivasi belajar kita pindah ke separate lines, kemudian kita klik add, kemudian selanjutnya setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita klik option. Kita beri tanda centang pada descriptive sama homogeneity. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita pilih post hoc. Kemudian kita pindahkan semuanya dari faktor ke post hoc. Nah, setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita pilih M model. Kemudian yang gabungan metode pembelajaran dengan motivasi kita klik ke display means for. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Kita tunggu ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman, masih proses ini. Nah, setelah itu kita lihat ke kolom atau hasil output test of between subject effect. Nah, kita lihat signifikannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu metode pembelajaran memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar karena nilai signifikannya yaitu lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,34. Artinya lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan untuk motivasi belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Nah, tidak ada pengaruh interaksi signifikan antara metode pembelajaran dan motivasi berprestasi karena nilai signifikan yaitu harus lebih besar dari 0,05, yaitu 0,827, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.